Iya, bertemu lagi dalam pertemuan kedua. Ya ibu-ibu ya. Ya Pak. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi Pak. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi Pak. Ibu Fitri. Selamat pagi ibu. Pagi. Ibu pengen digombalin ya. Itu deh ibunya. Oke, terima kasih atas sapanya di pagi hari yang indah ini. Kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan kita P2K2. Sekarang kita masuk ke modul hari ini ya. Kita masuk ke modul yang terakhir, modul kesejahteraan sosial, disabilitas dan lansia. Hari ini saya akan membawakan materi dari sesi yang terakhir, itu lanjut usia ya ibu-ibu ya. Ya Pak. Tahu itu apa itu kira-kira ibu? Lanjut usia itu apa? Ya Pak. Tahu yang sudah tua-tua ya Pak ya. Iya, jadi sebelum kita masuk ke sini, minggu yang lalu kita mempelajari apa ibu-ibu? Tentang kekerasan itu Pak kalau nggak salah ya. Disabilitas. Oh, sebelum lansia ini ya. Iya, betul sekali. Jadi jangan langsung dilupakan ya ibu-ibu ya. Ya Pak. Ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke materi kita, lanjut usia. Di antara ibu-ibu ada tidak yang orang tua atau mertuanya atau saudara lain yang tinggal serumah dengan ibu? Coba Ibu Fitri, ada kira-kira ibu? Nggak ada Pak, udah meninggal cuma tua. Sudah meninggal di usia yang keberapa ibu? 91. 9 panjang umur ya. Sudah lama meninggal ibu? Sudah. Ibu ini ada kira-kira lansia ibu? Ada Pak. Atau orang tua, mertua? Ada. Tua. Orang tua ibu. Iya ya. Udah usianya berapa sekarang ibu? Sekarang 75 Pak. Sudah 7. termasuk itu kan Pak? Sudah termasuk lanjut usia lah. Karena ambang batas normal kita sekarang itu di 60 tahun harus udah memang selesai semua, pensiun gitulah, menikmati hidup. Udah dapat bonus-bonusnya lah itu kalau 60 tahun ke atas ya ibu ya. Ya Pak. Jadi lansia itu menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kalau bahasa kerennya untuk kalangan muda, untuk kalangan umum, WHO, World Health Organization, batasan terhadap lansia dalam 4 golongan. 1. Usia pertengahan 45 sampai 59 tahun. Yang kedua, lanjut usia 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga, lanjut usia tua. Yang udah dapat bonus-bonus juga loh. Udah bonus besar ini. 75 sampai 90 tahun. Dan yang keempat, lansia sangat tua di atas 90 tahun. Sampai di sana 4 pengklasifikasian lansia kira-kira dapat kita pahami ya ibu-ibu ya. Iya Pak. Di usia pertengahan di bawah 60. Usia lanjut di atas 60 sampai 74. Usia lanjut usia tua 75 sampai 90. 90 lebih lansia sangat tua. Iya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2, lansia itu adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Catatan, lansia yang mendapat bantuan PKH usianya 70 tahun ke atas. Paham ayat 2 ibu? Paham. Yang ketiga, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Sekalipun dia udah tua, selama dia masih produktif, dia dikategorikan ke lansia potensial. Ayat 4, lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Harus disuapi makan, harus dimandikan, dia masuk ke
lansia tidak potensial. Ini berdasarkan undang-undang yang diakui oleh negara kita ya ibu-ibu ya. Klasifikasi yang 4 tadi itu berdasarkan klasifikasi WHO dunia ya ibu-ibu ya. Saya kira sampai di sana kira-kira dapat kita pahami ibu-ibu. Dapat Pak. Ada pertanyaan? Jelas, cukup jelas Pak. Tadi usia orang tuanya ibu berapa? 75. 75 tahun. Apa tidak ingin bertanya ibu? 75 tahun lanjut usia tua Pak. Lanjut usia 2. Iya, masukkan berarti ibu-ibu ya. Ibu klasifikasikan dia kalau untuk klasifikasi WHO ya ibu-ibu ya. Ya Pak. 75 tahun lanjut usia tua. Ternyata orang tuanya ibu ini itu kalau dalam pengklasifikasian WHO tergolong dalam lanjut usia tua. Selanjutnya ingin saya tekankan kepada ibu-ibu catatan dari ayat 2 tadi. Lansia yang mendapat bansos PKH usianya 70 tahun ke atas. Jadi seperti ibu ini itu sudah dibayarkan ya ibu ya. Sudah Pak. Terasa ibu? Terasa Pak. Terasa, iya terasa dia. Melihat si Jokowi. Jadi kalau usia yang masih di bawah 70 tahun, dana bansos PKH-nya tidak dibayarkan. Sampai di sana paham kita ibu-ibu? Paham Pak. Walaupun demikian sebenarnya kita harus mengulas semua jenis-jenis lansia kita tadi. Untuk tambahan, kita perlu memahami juga mengapa kita harus peduli kepada lansia. Pedulikah ibu dengan orang tuanya? Peduli Pak. Ya, cuma tidak peduli ya. Cuma tua aku sebelum Mulai dari kecil sampai sekarang sudah punya anak masing-masing, dikasih sayangi dan diperhatikan oleh orang tua. Oke, kita langsung membaca. Yang pertama, amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Paham ibu? Yang pertama. Paham Pak. Yang kedua, jumlah lansia yang terlantar meningkat. Yang ketiga, Kemensos tahun 2015, dari 16 juta lansia tersebut ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Mana lah perasaan kita nih yang terlantar? Bisa terlantar total kurang lebih 5,4 juta. Yang keempat, data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Sekarang nanti saya bertanya di terakhir. Yang kelima ya ibu-ibu ya, lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Jelas ya ibu? Jelas sekali ibu? Rasa Pak. Rasa. Yang keenam, sebagai lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Betul tidak? Betul. Iya, kadang kita ngomel-ngomelin kan. Iya, kalau Ibu, capek. kalau kau buangnya besar, bilang ke jangan diam-diam aja. Mau gitu kan? Iya, Pak. Hilap kan ibu-ibu kan? Selanjutnya, lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Jadi itu kaca masa depan kita ibu-ibu. Kalau sekarang orang tua kita, besok kita. Yang terakhir, panti lansia untuk negara kita terbatas. Jadi yang ingin saya tanyakan, ini tadi mayoritas menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Ada tidak di lingkungan kita temui ibu? Jarang itu Pak kalau di kampung-kampung ini. Ya, syukur ya kalau begitu ibu ya. Berarti untuk wilayah kita Kabupaten Samosir masih memperhatikan orang tua. Jadi sampai di sini dulu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya materi kita berlanjut di pertemuan selanjutnya. Apakah ada pertanyaan ibu yang nyangkut di hati? Tidak, sudah jelas. Kira-kira cukup ya ibu ya? Cukup Pak. Bisa dipahami ibu? Bisa Pak. Bisa. Jadi lansia itu harus kita perhatikan. Jangan kita terlantarkan.
Iya, sekian materi kita untuk hari ini. Saya harap dapat kita aplikasikan, kita ingat dengan baik. Jika ada tutur kata yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.